Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila dengan NIM 21231030 akan mengomunikasikan laporan tentang gerak peluru dan hukum 2 Newton sebagai tugas fisika umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Murtiani MPD. Percobaan pertama yaitu pada percobaan gerak peluru. Tujuan percobaan: 1. Menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. 2. Menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. 3. Menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. 4. Mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Yang kedua yaitu kompetensi. Mahasiswa harus mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti. Selanjutnya yaitu teori dasar. Gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal v0 dengan arah membentuk sudut elevasi θ terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar, di mana Y-max dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu 1. Komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua yaitu software simulation projectile motion and. Ketiga, jaringan internet. Yang selanjutnya prosedur kegiatan. Tahap persiapan. Yang pertama, buka laptop atau notebook. 2. Hidupkan laptop atau notebook. Ketiga, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Yang keempat, carilah tempat di mana software aplikasi projectile motion disimpan. Kelima, observasi aplikasi projectile motion. Yang B yaitu pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, bukalah aplikasi projectile motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Yang ketiga, atur sudut elevasi peluru konstan pada kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, variasikan kecepatan awal peluru dan amati perubahan kecepatan awal peluru tersebut terhadap jangkauan horizontal. Dapat dilihat seperti inilah contoh percobaan yang akan dilakukan. Dan hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkan pada tabel 1. Pada tabel 1 yaitu menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk sudut elevasi konstan θ sama dengan 45 derajat. Di sini dapat dilihat tabel yaitu pada percobaan pertama dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, jarak terjauhnya 5 meter dan waktu maksimumnya yaitu 0,7 sekon. Pada percobaan kedua dengan kecepatan awal 9 meter per sekon menghasilkan jarak terjauh 4,05 meter dan waktu maksimumnya 0,63 sekon. Yang ketiga, pada kecepatan awal 8 meter per sekon dengan jangkauan terjauh 3,2 meter dan waktu maksimumnya 0,56 sekon. Yang keempat, pada kecepatan awal 7 meter per sekon dengan jangkauan terjauh 2,45 meter dan waktu maksimumnya 0,49 sekon. Pada percobaan kelima dengan kecepatan awal 6,6 meter per sekon dengan jangkauan terjauhnya 1,8 meter dan waktu maksimumnya yaitu 0,42 sekon.
Yang C, pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang langkah-langkahnya, bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Kemudian, atur kecepatan awal peluru konstan 2 meter per second. Selanjutnya, variasikan nilai sudut elevasi dan amati perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal. Selanjutnya, hitung jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkan pada tabel 2A dan tabel 2B. Pada tabel 2A, yaitu menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan, di mana theta besar dari 0 derajat dan kecil dari 45 derajat. Dapat dilihat pada tabel ada 5 percobaan. Pada percobaan pertama dengan sudut elevasi 15 derajat dengan jangkauan terjauhnya 10 meter dan waktu maksimumnya 0,5 sekon. Pada percobaan kedua dengan sudut elevasi 20 derajat dengan jangkauan terjauhnya 12,8 meter dan waktu maksimumnya 0,68 sekon. Pada percobaan ketiga dengan sudut elevasi 25 derajat dengan jangkauan terjauhnya 15,2 meter dan waktu maksimumnya 0,84 sekon. Yang keempat, dengan sudut elevasi 30 derajat dengan jangkauan terjauhnya 17,2 meter dan waktu maksimumnya 1 sekon. Yang pada percobaan kelima dengan sudut elevasi 35 derajat, jangkauan terjauhnya 18,6 meter dan waktu maksimumnya 1,14 sekon. Pada tabel 2, yaitu menentukan jangkauan horizontal dengan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan, di mana theta kecil besar dari 45 derajat dan kecil dari 90 derajat. Yaitu ada 5 percobaan dapat dilihat pada tabel. Yang D, pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Langkah-langkahnya, buka aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah kondisi tanpa hambatan udara. Kemudian, atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi konstan 45 derajat. Selanjutnya, variasikan diameter dan massa peluru dan amati pengaruh diameter dan massa peluru terhadap jangkauan horizontal. Pada tabel 3, yaitu menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk variasi diameter dan massa peluru. Ada 5 percobaan, yaitu pada percobaan pertama dengan diameter 0,5 meter, massanya 4 kg, jangkauan terjauhnya 20 meter dan waktu maksimumnya 1,4 sekon. Dapat dilihat sampai percobaan 5 pada tabel. Selanjutnya yaitu tugas akhir. Yang pertama, pendapat tentang pengaruh perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Yaitu, menurut pendapat saya, pengaruh perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda adalah jika semakin besar kecepatan awalnya, maka jangkauan horizontal dan tinggi maksimumnya juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika kecepatan awalnya kecil, maka jangkauan horizontal dan tinggi maksimumnya juga kecil. Yang kedua, yaitu pendapat tentang pengaruh perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda untuk besar sudut theta besar dari 0 derajat dan kecil dari 45 derajat dan theta kecil besar dari 45 derajat dan kecil dari 90 derajat. Yaitu, menurut pendapat saya, pengaruhnya yaitu jika jangkauan
Jika sudut elevasinya besar, maka jangkauan horizontal dan tinggi maksimumnya juga besar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pendapat tentang pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda, yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ukuran peluru tidak ada pengaruhnya terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda, dan yang mempengaruhi yaitu kecepatan awal atau V0 dan selanjutnya yaitu percobaan hukum 2 Newton, di mana tujuan percobaan itu untuk mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda dengan percepatan gerak benda. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda. Kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada suatu sistem benda. Teori dasar yaitu dalam hukum 1 Newton kita telah belajar bahwa jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Pada hukum kedua Newton seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus benda yang bergerak. Bunyi dari hukum ini yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung, gaya, dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Sesuai dengan hukum 2 Newton, maka didefinisikan melalui persamaan, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan gaya yang bekerja, M sama dengan massa, dan A sama dengan percepatan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu aplikasi pad interaktif, simulation, dan komputer. Selanjutnya tugas pendahuluan dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya yaitu prosedur kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan 1, langkah-langkahnya yaitu pertama, bukalah aplikasi pad interaktif simulation pada komputer. Yang kedua, klik menu play with simulation, kemudian pilih submenu fisika, gerak, dan motion. Ketiga, lalu pilih simulasi force and motion basic. Yang keempat, klik tombol play pada tampilan simulasi. Yang kelima, pilih acceleration, kemudian muncul tampilan seperti ini. Yang keenam, beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan, resultan gaya, nilai massa benda, dan percepatan. Maka akan muncul tampilan seperti gambar ini. Yang ketujuh, tetapkan massa benda 200 kg dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. Yang kedelapan, tetapkan gaya yang dikenakan 50 Newton dengan mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Yang kesembilan, lakukan langkah nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. Yang ke-10, amati percepatan gerak benda yang dihasilkan. Dan selanjutnya yaitu masukkan hasil pengamatan pada tabel 1. Pada kegiatan 2, yaitu ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 6 pada kegiatan 1 dan tetapkan gaya yang dikenakan 100 Newton. Selanjutnya yaitu tetapkan massa benda 50 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda sehingga muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, lakukan langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100 kg, 150 kg, 200 kg, dan 250 kg. Dan amati percepatan gerak benda yang dihasilkan dan masukkan hasil pengamatan pada tabel 1. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada tabel 1 terdapat 5 percobaan, yaitu
Pada percobaan 1, gaya yang dikenakan yaitu 50 Newton dengan massa bendanya 200 kilo dan percepatannya 0,25 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, dengan gaya 100 Newton, massa bendanya 200 kg dan percepatannya 0,50 meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya, pada gaya 150 Newton dengan massa benda 200 kg dan percepatan 0,75 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan keempat, dengan gaya 200 Newton, massa benda 200 kg dan percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Pada gaya 250 Newton, massa bendanya 200 kg dan percepatannya 1,25 meter per sekon kuadrat. Pada tabel 2, yaitu dengan massa benda 50 kg, gaya yang dikenakan yaitu 100 Newton dan dengan percepatan 2,00 meter per sekon kuadrat. Pada massa benda 100 kg, gaya yang dikenakan yaitu 100 Newton dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Pada massa benda 150 kg, dengan gaya yang dikenakan 100 Newton dengan percepatan 0,67 meter per sekon kuadrat. Pada massa benda 200 kg, dengan gaya yang dikenakan 100 Newton dan percepatan 0,50 meter per sekon kuadrat. Yang kelima yaitu massa benda 250 kg dengan gaya yang dikenakan 100 Newton dan dengan percepatannya 0,40 meter per sekon. Selanjutnya yaitu tugas akhir. Yang pertama, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan pada benda, yaitu hubungannya, jika gaya yang dikenakan pada benda lebih besar, maka percepatan benda tersebut juga semakin besar. Besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya percepatan. Yang kedua, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Hubungannya yaitu percepatan suatu benda yang bergerak berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jika massa benda tersebut besar, maka percepatan yang dialami benda tersebut akan kecil. Selanjutnya yaitu, jika percepatan gerak benda dinyatakan sebagai A, gaya yang dikenakan pada benda sebagai F, dan massa benda sebagai M, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika, yaitu persamaannya yaitu F sama dengan M kali A, atau persamaan pada hukum 2 Newton, di mana F sama dengan gaya yang dikenakan pada benda, M sama dengan massa benda, dan A sama dengan percepatan gerak benda. Yang nomor 4 yaitu, pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? Yaitu diketahui massa sama dengan 200 kg, gaya sama dengan 300 Newton, yang ditanya itu percepatan, maka F sama dengan M dikali A. 300 Newton dikali 200 kg dikali A sama dengan 200 kg dikali A sama dengan 300 Newton. Jadi percepatannya yaitu 300 Newton dibagi 200 kg. Jadi percepatan pada benda tersebut yaitu 1,5 meter per sekon kuadrat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.